Dulu pernah saya memiliki pemikiran bahwa siswa itu merupakan objek pembelajaran, bukannya subjek. Ya, itu dulu. Dulu juga saya sering marah ketika ada siswa tidur dalam kelas. Adapun siswa bercanda dalam kelas. Adapun siswa itu ya seakan-akan jiwanya itu tidak ada dalam kelas, cuma fisiknya aja dalam kelas. Nah, itu pemikiran-pemikiran dulu yang tertanam dalam diri saya, itu saya marah. Namun sekarang setelah saya pelajari pemikiran konsep dari Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan yang saya dapatkan. Ya, bahwa pemikiran saya yang tadi itu salah. Ya. Adapun pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masuk setelah saya mengikuti guru penggerak, itu yang pertama kita mengenal sistem Among. Nah, sistem Among ini sama ibaratnya sebagai siswa merupakan sebagai subjek pembelajaran. Ya, kita menjadikan siswa sebagai subjek pelaku pembelajaran. Ya, tidak hanya objek saja. Nah, sistem Among ini merupakan pemberian kebebasan kepada siswa untuk merdeka belajar. Ya, kita menjauhkan siswa dari kata perintah, paksaan ataupun tekanan dalam proses pembelajaran, sehingga timbullah kepercayaan diri dari siswa dalam belajar. Ya, itu sistem Among. Nah, yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu terkait dengan trilogi semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, triloginya. Ya, yang pertama itu ini. Ingarsu Sun Tuladun. Yang artinya seorang pemimpin atau seorang guru harus menjadi panutan atau contoh. Tapi ingat, jangan hanya di tataran teori tapi juga praktek. Karena banyak terlihat atau banyak dirasakan oleh siswa adalah ketika guru memerintahkan adik atau memberikan saran, adik-adik jangan merokok di kelas ya, atau jangan merokok di sekolah, itu dilarang. Namun faktanya gurunya itu juga merokok di pojokan ataupun di tempat-tempat tersembunyi dan dilihat oleh siswa. Nah, itu bukan merupakan contoh dari teladan dari seorang guru. Ya, meskipun gurunya merupakan seorang perokok, namun tidak semestinya diperlihatkan di depan siswa, karena guru dianggap teladan oleh siswanya, diikuti, ditiru dan digugu. Nah, itu sehingga konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama itu sangat bagus diterapkan dan harus diterapkan. Nah, yang kedua, Imadyo Mangun Karso. Artinya seorang guru harus bisa membangun kreasi, membangun ide-ide, membangun kreativitas, ya, sehingga jika ada melihat siswa itu tidur dalam kelas, siswa itu jiwanya hilang, cuma raganya di sekelas, artinya ada kreativitas guru yang perlu diperbaiki, artinya ada metode-metode yang perlu dirubah dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dalam kelas itu menjadi menyenangkan, karena prinsipnya jika siswa senang, tujuan pembelajaran akan selesai atau tercapai, sehingga ada yang perlu dirubah dari konsep pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, Tudhuri Handayani, yang artinya gini, seorang guru harus bisa menjadi pendorong, ya, menjadi seorang motivator, memberikan support, dukungan jika ada siswanya mungkin ada masalah belajar dan sebagainya. Seorang guru harus bisa memberikan dukungan dan dorongan terhadap siswanya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan dan kebudayaan itu merupakan suatu sistem, merupakan suatu kesatuan. Yang artinya gini, artinya proses pembelajaran kita tidak hanya sekedar tatanan kognitif saja, ya, artinya tidak sekedar teori saja, namun perlu kita kombinasikan dengan kebudayaan atau kearifan lokal. Artinya pembelajaran berbasis budaya atau kebudayaan. Artinya kita kombinasi, mungkin di Bali kita kenal istilah permainan
meong-meongan, permainan guak-guakan dan sebagainya, itu kita kombinasi dalam proses pembelajaran. Bukan kita belajar budaya, namun kita belajar berbasis budaya. Artinya budayanya yang kita gunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan materi yang didapatkan. Seperti itu, pembelajaran berbasis budaya. Nah, terus yang keempat yang sangat juga penting itu teori tentang berhamba kepada siswa. Artinya kata hamba artinya kita membuat siswa itu lebih tinggi. Ya, artinya kita mengikuti arusnya siswa sesuai dengan arusnya zaman siswa tersebut. Namun kata hamba di sini bukan berarti kita harus mengikuti 100% kehendak siswa ataupun 100% siswa itu bebas, bukan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terarah, kebebasan yang kita bimbing ke arah yang positif, yang tidak lepas atau tidak keluar dari tatanan budi pekerti dan tidak keluar dari etika di masyarakat, sehingga siswa itu senang, kita juga senang. Nah, itulah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuat saya berubah. Ya, kedepannya saya akan mengembangkan teori-teorinya ini untuk bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran, sehingga siswanya senang belajar, gurunya juga semakin kreatif dalam membangun ide-idenya. Oke, sekian pemikiran saya atas segala pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.